Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Adil Firdaus dari Afternoon Project. Di sini saya ditemenin kakak saya, namanya Adila Fauzia. Namanya Adila Fauzia. Dia, saya seorang seorang pengantin baru. Oke, di sini saya dari Afternoon Project. Alhamdulillah, makasih banyak sama Kang Azmi sama teman-teman dari File Studio udah percayain kita dari Afternoon Project buat ngisi acara ngisi seminar atau apa sih? Ini buat sharing di acara File Photo Week ini. Juga di sini saya berbicara sebagai sebagai seorang yang punya studio dan berbicara pengalaman saya aja. Di sini saya nggak akan berbicara soal materi-materi tentang bagaimana cara berbisnis studio. Di sini saya nggak akan berbicara soal bagaimana materi-materi ilmu berbisnis lah. Di sini saya hanya akan sharing bagaimana saya membangun Afternoon Project ini. Oke, sedikit sejarah dari Afternoon Project. Ada yang pernah foto di sana atau mungkin tahu sekilas tentang Afternoon Project? Atau baru tahu di sini? Baru tahu ya. Di sini saya ada sedikit video, cuplikan sedikit supaya ada gambaran aja Afternoon Project itu kayak gimana. Ya, seperti itulah kurang lebih gambaran tentang Afternoon Project. Sedikit sejarah di sini saya menceritakan sedikit sejarah tentang Afternoon Project. Berdiri tahun 2016 akhir, sekitar Oktober 2016. Saya sama teteh saya berdua bangun Afternoon Project. Pada saat itu posisinya saya adalah seorang lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang pada hakikatnya harusnya saya menjadi seorang guru ya, menjadi seorang guru bahasa Inggris gitu. Terus kakak juga seorang lulusan kedokteran di Unpad. Harusnya dia juga jadi praktek di klinik mungkin ya, atau di rumah sakit. Nah pada saat itu sebelumnya belum ada niatan untuk membangun bisnis studio foto kayak gini. Saya cuma menjalankan hobi saya sebagai sebatas hobi doang ya, sebatas hobi foto gitu, hobi fotoin orang, hobi fotoin segala macam lah saya foto waktu zaman kuliah wedding enggak, pre-wedding saya jalanin, buklet anak sekolah saya jalanin. Nah akhirnya setelah lulus dari hasil saya fotoin pre-wedding sama buklet itu saya beliin saya beliin background warna putih. Waktu itu saya masih ingat harganya berapa, 1 juta sama background. Teteh saya dari hasil tabungannya dia beli lighting. Waktu itu posisinya kamera sudah ada, teteh saya beli lighting, saya beli background. Nah dari situ saya posisinya saya udah lulus kuliah. Saya sempat ngajar di salah satu sekolah tinggi agama Islam di Bandung. Karena hobi saya di foto dan saya kurang menikmati
profesi saya sebagai pengajar, akhirnya hampir setiap hari saya ngajar, dan siangnya tuh selalu moto gitu, moto di studio. Pulang ngajar moto, pulang ngajar moto, pulang ngajar moto. Kakak saya pun begitu. Pulang dia dari klinik, dia moto, pulang dari dia klinik, moto ataupun biasanya saya sih motoin teman-teman saya, teman-teman kuliah ya. Bro, main dong ke rumah kita foto-foto, main ke rumah kita foto-foto. Gratis kan, mereka seneng-seneng aja kalau dikasih gratis. Nah terus dari situlah terus kita namain aja nih kerjaan kita, namanya apa nih? Karena kita seringnya mainnya di siang-siang sampai sore, pulang kerja kita teruslah nama afternoon project, jadi project yang kerjain siang-siang. Pulang saya ngajar, pulang dia dari klinik. Terus alhamdulillah sampai saat ini kita ada 3 studio 1, studio 2, studio 3, lalu punya 9 fotografer, ada 4 editor dan 3 admin yang ngurus bookingan. Itu semuanya dari admin ada 3 orang. Ini ada sedikit gambaran studio. Yang paling kiri itu studio 1, itu 2016 sudah ada. Awal-awal kita bangun afternoon project ini masih di studio 1, kita masih 1 studio itu dulu. Tahun kedua alhamdulillah udah punya 2 studio. Yang studio 2 ini sebenarnya rumah, cuman kita obrak-abrik, asalnya perpustakaan, itu asalnya perpus ruang tamu, kita jadiin studio. Terus studio 3 itu asalnya ruang tengah, kita jadiin studio juga. Jadi sampai saat ini kita belum punya rumah, cuma punya 1 kamar dan 1 kamar mandi. Orang tua serius orang tua mesti di Bibi. Kebetulan bibi saya rumahnya di depan studio. Pindah ke depan. Pindah kamar, Pak. Nah, ruang tengah dijadiin studio 3, ruang tamu sama ruang kerja Bapak jadiin studio 2, dan studio 1 itu emang studio beneran. Nah, dari balik foto ini sebenarnya ada sesuatu yang gak gampang gitu. Untuk menghasilkan studio 1 ini, prosesnya dulu masih panjang untuk jadi studio 1 ini. Saya mau liatin. Nah, ini studio pertama saya, studioan. Lightingnya hasil beli teteh, backgroundnya hasil beli saya. Kita jadiin ruang tengah jadi studio. Terus saya sering ngajak teman-teman buat foto, ya sekedar foto ala-ala lah, buat jadi profil picture mereka. Buat latih skill saya juga. Di sini ada hasil foto saya dan teman-teman saya yang biasa-biasa aja mukanya. Tapi saya ajakin ke rumah. Ya enggak, emang kan maksudnya foto studio tugasnya selebgram atau yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu ya. Cuman saya manfaatin teman-teman saya aja jadi buat latih skill saya aja. Ini foto saya tahun 2014 dengan background saya adanya, lightingnya udah ada 2, kameranya saya pakai 650D waktu itu. Nah, jadi dibalik studio yang sekarang yang saya gini gitu, maksudnya waktu pertamanya juga kita melewati proses-proses yang sulit lah istilahnya, bukan bilang sulit, dibilang terbatas. Kita nggak tahu ilmu apa-apa. Saya cuma tahu ilmu pendidikan, ketika saya ilmu kedokteran, nggak ada ilmu bisnis apapun, nggak ada ilmu fotografi. Saya belajar otodidak. Baru kesini saya belajar sama Kang Azmi pernah. Nah, di sini saya baru pegang nih foto studioan sebenarnya. Nah, dari sini saya udah mulai menyadari bahwa suatu proses itu ada gitu. Dari yang asalnya foto saya biasa-biasa, yang lumayan lah, istilahnya lumayan. Dulu 2014 saya pakai kamera 650D, punya 2 lighting, Visico 300 watt. Terus ke 2017 naik ke 60D, biasa-biasa aja kameranya. 2017 60D. Ini pakai lighting, satu reflektor di bawah. Yang pertama padahal 2 lighting, tapi saya belum tahu teknis apapun tentang foto studio, jadi ya mungkin hasilnya itu maksimal buat saya waktu zaman dulu.
Cuman zaman 2017 saya bisa maksimalin dalam satu lighting gitu. Gimana caranya untuk lighting tapi tetap hasilnya tetap bagus. Dengan model yang sama teman saya kebetulan 2017 kemarin main lagi ke Bandung. Nah dari situ saya mau sedikit cerita juga soal soal passion mungkin ya, soal passion. Hakikat saya sebagai seorang pengajar dulu, harusnya seorang pengajar bahasa Inggris, tapi saya kurang menikmati gitu ya, kurang menikmati mengajar, walaupun itu dibayar waktu itu, tapi saya menggunakan uang hasil dibayar itu hanya untuk sebagai nambah-nambah, lumayan lah buat beli-beli gear, buat nambah-nambah beli background gitu. Walaupun dibayar, tapi saya kurang menikmatinya gitu. Jadi beda hal dengan ketika saya memoto, walaupun nggak dibayar, walaupun saya yang harus bayar teman-teman saya buat ngasih mereka makan, ngasih mereka macam-macam, tapi saya tetap menikmatinya gitu. Dan dari situ saya baru mengetahui mungkin oh yaudah mungkin passion saya di fotografi gitu. Dari situ juga saya tahun berapa ya? Tahun 2015an saya sempat berdebat panjang dengan orang tua saya, karena orang tua saya inginnya saya jadi dosen dan jadi PNS. Mungkinnya seorang orang tua pengen banget anaknya jadi PNS. Saya di situ melawan orang tua bahwa foto studio pun insya Allah saya bisa gitu. Dengan foto studio pun saya bisa melebihi gaji seorang PNS gitu. Lalu di situ saya bertekad buat udah saya gak akan ngajar lagi, saya mau fokus di foto studio. Nah di situ sebenarnya keputusan yang paling berat melawan melawan keinginan orang tua gitu ya. Orang tua saya pengen jadi PNS, tapi saya nggak menikmatinya. Saya lebih menikmati jadi seorang fotografer di studio, walaupun itu uangnya saat waktu itu bahkan nggak dibayar gitu. Nah dari situ tekad saya udah bulat buat bangun studio. Akhirnya saya bikinlah program gitu. Gimana caranya saya buktiin sama orang tua saya bahwa foto studio pun bisa sukses, bahwa pilihan saya, keputusan saya itu nggak salah. Saya disitu bikin program, mulai buat strategi lah gimana caranya studio ini jalan. Lalu saya buat brand gitu, namanya brand lah istilahnya, sama teteh saya, karena ya berdasarkan pengalaman tadi kita namain aja open project karena kita cuma siang-siang doang bisa motonya. Terus di sini juga saya ngasih ada sedikit tips nih buat ngasih brand, buat teman-teman di sini sudah punya brand sebelumnya atau baru mulai gitu? Ada yang sudah belum ya? Nah di sini saya mau ngasih sedikit tips buat ngebuat brand gitu ya. Ketika kita pengen buat brand dan pengen dikenal orang, kita buat nama brand kita itu mudah diucapkan dan mudah dieja atau mudah diingat lah istilahnya. Seperti misalnya File Studio, semua orang tahu cara ngeja file, semua orang tahu cara ngeja Indonesia, file Indonesia ya, file Indonesia. Jadi ketika orang search di Instagram atau search di web, mereka itu nggak akan kemana-mana perginya, nggak akan misalnya nggak akan salah alamat lah. Namanya udah Files Indonesia, gampang. Soalnya berdasarkan pengalaman saya dulu sebelum afternoon project saya punya brand. Sebenarnya bukan brand desain, brand foto tapi brand desain. Saya dulu waktu kuliah suka ngedesain. Namanya Nextop Kreatif. Bingung langsung nulisnya. Iya, ketika orang-orang jadi nama IG-nya apa? Nextop. Pas orang-orang search di Instagram kan Nextop. Jadi kok nggak ada? Pas dilihat search-nya itu F-nya bukan gitu, pakai P. Jadi kok nggak ada? Itu nggak ada T-nya. Jadi orang-orang ketika nama brand kita susah dikenalnya gitu. Orang-orang nggak akan langsung nerap di otaknya. Jadi usahakan kita punya brand yang gampang diingat lah namanya. Terus ketika brand udah dibuat, nama udah ada, mau dibawa kemana nih si Open Project ini? Maksudnya foto studionya kan, mau dibuat misalnya fokus ke food atau fokus ke fashion, fokus kemana? Saya lebih suka motoin orang sih jadinya.
karena sebelumnya pada masa kuliah kan saya sering motoin buklet ya, grup anak sekolahan gitu. Jadi saya senang aja berinteraksi sama anak-anak sekolahan, anak-anak SMA yang ABG label gitu. Nggak ada makan tapi nggak ada. Tapi moto sama mereka asik aja gitu. Mereka kan masih polos-polos gitu. Nah, ketika itu saya mulai misalnya ya, menjuruskan foto sini. Gimana caranya si foto studio ini beda sama foto studio yang udah ada di Bandung. Waktu itu 2016 yang terkenal ya ada Jonas, ada Papyrus. Dua itu yang merajai foto studio di Bandung menurut saya. Mungkin ada studio-studio yang lain tapi kurang terkenal. Terus di situ saya mikir, masa iya sih saya yang masih baru gini fotonya sama kayak Jonas, fotonya sama kayak Papyrus, ya mungkin kan lebih baik orang-orang langsung aja ke Jonas atau langsung aja ke Papyrus yang udah jelas-jelas mereka pro gitu kan di foto studio. Maka dari itu saya mulailah di situ searching foto studio yang beda gitu kan, foto studio yang belum ada di Bandung. Seenggaknya nggak ada di Bandung, di Indonesia mungkin udah ada, yang nggak ada di Bandung. Terus saya searching Instagram, Pinterest, nemulah salah satu fotografer namanya Haki Cahya, mungkin ada yang tahu. Dia Haki Cahya bisa dibilang role model saya gitu. Kepikiran buat bikin afternoon project itu dari Instagramnya Haki Cahya. Kalian boleh bisa lihat Instagramnya Haki Cahya @haku kalau nggak salah. Dia fotonya berwarna semua, colorful semua. Tapi dia di Korea, orang Bandung tapi dia kerjanya di Korea. Lalu saya coba aplikasikan aja di Bandung dengan sedikit modifikasi, sedikit variasi yang berbeda. Dan alhamdulillah ketika itu saya mulai ajakin teman-teman lagi yang mau foto gratisan di studio saya. Saya ajakin anak-anak SMA, teman-teman saya banyak guru ya, saya suruh teman-teman mereka, bro, mana punya murid gak yang cantik, yang ganteng caranya buat jadi portofolio orang? Ada, jadi ada cina. Ya udah suruh aja ke studio, kita fotoin, foto gratis. Terus mereka mau tuh, anak-anak sekolahan followersnya tuh lebih banyak daripada kita sekarang. Ada yang 5.000, ada yang sampai sekarang. Bahkan yang sampai hits tuh sampai 20k. Saya ajakin mereka foto di studio dan akhirnya alhamdulillahnya mau dengan foto gratis ya. Saya fotoin mereka, terus mereka suka hasil foto saya. Dulu waktu saya masih ingat backgroundnya baru punya warna kuning. Saya punya background putih sama warna kuning. Saya fotoin mereka di background kuning. Mungkin di Bandung belum ada yang foto anak sekolahan kayak gitu ya. Dan ketika mereka share di IG mereka, akhirnya banyak yang nanya, itu foto di mana? Dan alhamdulillahnya kan di tag di afternoon project gitu. Terus banyak yang nanya ke IG, ke DM, lumayan ramai karena si anak itu hits di sekolahnya. Akhirnya banyak yang anak sekolahnya. Iya, kayak si primadonanya di SMA, di primadonanya saya ajakin dia. Banyak yang nanya ke dia, kamu foto di mana? Dan alhamdulillah ke DM banyak yang nanya, Kak pengen foto kayak dia dong. Di situ posisinya saya belum punya press list. Di situ saya posisinya belum buka afternoon sebagai foto studio untuk umum gitu. Belum lebih serius, tapi udah jalan serius itu. Di situ udah banyak, mulai banyak anak SMA yang nanyain, Kak berapa? Di situ bingung nih, loh gimana nih buat press list ya, gak punya press list, gak punya patokan mau matok berapa harga saya gitu. Terus saya sama Teteh sering bolak-balik Jonas, bolak-balik Papyrus hanya buat nanyain press list. Jadi pura-pura jadi pelanggan, Kak fotografer berlima berapa? Padahal nggak akan foto, cuma nanya doang ya. Kak foto wisuda berapa? Kak foto kalau sendiri berapa? Terus saya nanya, padahal tapi nggak foto. Ke studio lain juga kayak gitu, ke hangar dan tanya studio. Terus dari situ kita bandingin aja, dibuatlah press list. Sebentar.
Terus dibuatlah prestis. Ketika kita sudah survei itu dari beberapa studio, kita kumpulin prestis mereka. Terus kita mulai rancang prestis kita sendiri. Yang pertama gitu kita ngurusin, mikirin gimana segmen kita, maksudnya siapa pasar kita gitu. Lokasi saya di Cinunuk, dibilang Bandung gigir, Bandung coret lah istilahnya. Jadi kalau dilihat pasarnya untuk foto studio bisa dibilang mahal buat mereka. Anak sekolahan yang di sana biasa-biasa aja. Kalau saya lihat sih biasa-biasa aja, bukan dari kalangan orang berada kayak SMA 5, SMA 2 bukan ya. Jadi saya tentuin, tapi di situ saya punya kelebihan bahwa mereka pun sebenarnya orang-orang yang saya bilang kelas menengah ke bawah, mereka juga pengen foto studio sebenarnya. Cuma untuk berangkat ke kota itu, untuk berangkat ke Bandung gitu bisa bilang kayak gitu kan, kayak gitu banget emang. Mereka jadi yaudah nggak usah deh, nggak usah deh. Saya dengar ini dari pengalaman ya. Terus akhirnya mereka, gini kan ada foto studio di afternoon di Cinunuk. Akhirnya mereka kasih tahu teman-teman mereka, dan saya tentuin di situ bahwa segmen saya, bahwa pasar saya adalah anak sekolahan, anak kuliahan yang ada di daerah situ lah. Alhamdulillah studio saya, sebenarnya studio ini plus rumah. Studio saya dekat dengan UIN, dekat dengan UPI Cibiru, dekat dengan sekolah-sekolah SMA, ada SMA 1 Cilinyi, ada SMA 26, ada MAN 2, ada Mekararum, dan banyak lainnya. Yang notabene bisa dibilang sekolah menengah ke bawah lah. Jadi saya pun buat prestisnya nggak bisa terlalu mahal kayak semacam Yonas atau Papyrus. Dan terus saya survei pasar, maksudnya survei pasar apa di Cinunuk ini udah ada studio-studio macam saya gitu ya. Alhamdulillah kalau di Bandung Timur itu waktu dulu belum ada studio macam kita, buat paling minimal buat studio-studio pas foto gitu lah, itu udah banyak. Terus ketika survei pasar kita nggak nemu foto studio macam kita tentuin survei harga yang tadi itu ya, yang tadi kita ke Yonas kita survei harga. Dan di situ saya berpikir kalau misalnya studio-studio yang udah pro aja pasang tarif segitu, berarti saya yang baru ini nggak bisa, mungkin saya gimana ya, studio saya yang baru nggak bisa pasang tarif lebih dari dia, karena nanti takutnya nggak cocok sama segmen saya yang anak sekolahan. Maka dari itu saya, kalau misalnya Yonas disebut, ini nggak apa-apa ya, kalau saya misalnya Yonas pasang 150.000 untuk foto grup, saya turunin jadi 100.000 misalnya, supaya lebih menjangkau anak-anak yang berada di sekitar studio saya gitu. Lalu dari situ kita hitung juga penyusutan alat, maksudnya dari modal yang sudah saya keluarkan untuk beli kamera, misalnya beli background dan beli lighting, berapa bulan saya pengen semua itu balik modal gitu kan. Buat kalau misalnya kamera saya hitung-hitung, misalnya kuat 2 tahun, background kuat 1 tahun, atau lighting kuat 1 tahun, artinya saya harus balik modal dalam waktu kurang dari 1 tahun kan gitu. Dan di situ saya tentuin prestis saya untuk nyesuaiin kantong anak sekolahan. Ya jadilah seperti ini, yang satu paket ada yang 60.000, itu untuk 1/5 orang. Jadi satu orang kan cukup 12.000 itu bisa foto di studio saya. Satu orang cukup udunan 12.000 untuk berlima, itu udah bisa foto. Kalau mereka pengen lebih banyak foto dapatnya, mereka harus udunan lagi lebih banyak, 100.000 untuk berlima. Tapi kalau misalnya untuk satu orang tetap 100.000 sih. Gitu. Terus ini kelewat tadi sorry. Sebelum ke buat prestis sih sebenarnya harusnya ada portofolio dulu.
portofolio ini saya cuma punya lewat Instagram. Instagram adalah salah satu portofolio yang sangat mudah buat kita. Kita udah dimudahkan banget lah ya sama Instagram. Gratis dan efektif. Anak mana sih sekarang anak sekolah yang nggak punya Instagram gitu ya? Semua orang pengen eksis gitu lewat Instagram. Dan saya pun menyadari kalau anak zaman sekarang itu mereka tuh sampai nggak mau kehabisan stok foto gitu, stok foto buat posting Instagram. Kadang-kadang mereka bilang, main yuk, orang banyak stok, foto ke upload. Gitu. Segitunya ya? Segitunya anak SMA zaman sekarang. Nah, maka dari itu di situ saya mikir, kenapa nggak saya jual filenya aja gitu? Kenapa nggak dia buat stok upload mereka kan? Di situ mulailah dibuat press list dengan harga, misalnya dengan modal kamera, modal background tanpa modal cetak, saya butuh berapa dan saya ingin dibayar berapa. Terus buat portofolio. Nah, portofolio ini afternoon project saya buat sesuai image brand yang saya pengen gitu. Image afternoon saya pengen dibuat lebih colorful, lebih berwarna, dan ya pokoknya beda dengan studio-studio lain yang udah ada sebelumnya gitu, supaya mereka ingat afternoon itu ya karena warna-warnanya itu, karena uniknya itu, karena bedanya itu. Terus makanya dari itu foto-foto di afternoon project itu rata-rata semuanya background warna, supaya lebih gampang diingat lah kalau warna-warna gitu ke afternoon project gitu. Padahal background itu juga ada, background yang tua-tua juga ada, cuman kita nggak pasang di afternoon supaya menjaga image brand kita, supaya orang-orang tuh ya enak lah dilihatnya kalau tiba-tiba, walaupun saya di sini ada background warna hitam misalnya, tapi saya nggak pasang foto berbackground hitam karena nanti akan merusak feed saya gitu. Jadi kalau buat portofolio, dibagusin feednya, dibagusin foto-fotonya, yang bagus-bagus diupload, yang jelek-jelek jangan diupload, karena yang foto jelek-jelek juga pasti ada sih, kita nggak bisa pungkirin. Terus juga perbanyak followers itu sangat berpengaruh buat kita, karena kita mainnya di Instagram ya, perbanyak followers. Tapi alhamdulillah kita sampai saat ini nggak pernah beli followers, itu followersnya asli semua. Bukan saudara, bukan? Bukan. Ada beberapa tips untuk meningkatin followers sih. Saya punya tipsnya, follow to follow itu sangat berguna banget buat saya untuk startup ya, untuk memulai. Follow to follow itu sangat bermanfaat buat saya. Waktu itu tahun 2016, kalau saya masih ingat, followersnya masih 1000. 2016 followersnya masih 1000. Karena segmen saya udah ditentuin, saya berjualan di anak SMA, anak kuliahan, saya follow-followin aja tuh anak SMA, anak-anak SMA yang kids. Terus followingnya saya follow semua. Setiap hari saya followin 1000, kan maksimalnya kalau nggak salah 1000 atau apa ya. Setiap hari followin aja sampai berapa ribu gitu. Akhirnya saya stop. Tapi yang followers tetap sedikit. Tapi itu nggak masalah. Yang penting kita udah ngenalin bahwa ada afternoon project di sini gitu. Oh, ini ada yang follow apaan nih? Kan biasanya mereka lihat follow itu. Nah, perbanyak followers. Ini udah. Lalu lanjut ke buat target sih buat saya. Ketika press list sudah dibuat, ketika portofolio Instagram udah ada, lalu kita mulai buka untuk umum, untuk foto studio buat umum anak SMA. Kita buat target, dulu saya targetnya gini, karena kembali lagi karena orang tua saya ingin jadi PNS ya, orang tua saya ingin jadi dosen. PNS fotografernya. Saya dulu punya target gaji saya harus lebih dari seorang PNS. Dulu sih masih sedang dangkal gitulah, istilahnya sedangkal itu cita-cita saya, buat tunjukin bahwa gaji saya nggak kalah sama mereka. Terus saya buat target, kalau misalnya gaji PNS 5 juta misalnya, saya harus buat lebih dari 5 juta. Saya dulu
hitung kalau misalnya satu grup 100.000 kan isinya satu grup 100.000 atau ada yang 60.000, berarti saya satu bulan harus moto sekitar 50 grup atau berapa atau lebih, 50 grup atau lebih. Saya buat target, saya ajakin, saya followin anak SMA. Waktu itu tuh followersnya masih 1.000, saya komen di foto-foto mereka, follow back dong, follow back dong, follow back dong. Itu masih zaman memulai ya, sejak memulai. Follow back dong, alhamdulillah ada yang follow back, ada yang nanya-nanya juga berapa foto studionya. Terus saya ajakin foto studio dengan prestis yang udah ada, segini kan, segini. Akhirnya mereka pada booking, alhamdulillah. Booking di waktu itu bulan apa ya? Bulan November, sekitar bulan November. Satu hari ada 1 atau 2 yang booking. Hari berikutnya 1 atau 2, hari berikutnya 3 atau 2. Pokoknya setiap hari itu alhamdulillah bertambah gitu. Dan target saya harus tercapai, saya harus bisa moto 1 bulan itu 50 grup. Gimana caranya saya moto 1 bulan tuh 50 grup atau lebih gitu. Alhamdulillah bulan itu teh tercapai gitu. Di sini saya ada foto jadwal booking saya waktu itu. Ada tulisannya bulan November ya, 2016. Itu hari Senin ada 2, hari Selasa ada 3, hari Rabu saya libur itu karena dulu tuh sempat ngajar juga, tapi cuma sehari jadinya nggak ini gitu. Waktu hari selanjutnya hari Kamis ada 3, ada 4, ada 1, dan alhamdulillah ketika di pertengahan mungkin saya juga tetap motoin anak-anak SMA yang saya bilang hits di sekolahnya. Dan di minggu ketiga, minggu 4 itu udah mulai rame. Di hari Sabtu, hari Minggu ini saya udah dapat 10 grup per hari. Di hari Minggu saya dapat 10 grup per hari. Dan selanjutnya sampai bulan Desember itu 10 grup ke atas setiap hari. Alhamdulillah ternyata target saya di bulan itu tercapai buat dapetin 50 grup sehari, 50 grup sebulan gitu ya. Dan di tahun 2018 ini dengan 3 studio kita bisa foto 1 hari sampai 50 atau 40 grup 1 hari. Itu kalau lagi rame. Kalau lagi sepinya paling sekitar 30-an. Ini jadwal booking saya waktu tahun 2016, masih sederhana banget. Ini jadwal booking saya Desember sampai sekarang. Modelnya udah model dari Instagram. Bisa dicek di afternoon booking, itu jadwal booking afternoon. Kalau ada yang mau foto di afternoon, lihat dulu jadwal bookingnya di afternoon. Nah, boleh dipotong dulu sedikit. Ide sistem booking seperti ini awalnya gimana? Nah, itu pada bulan November ya. Ini 2 bulan November saya udah mulai kewalahan ngurusin bookingan. Soalnya banyak customer yang nanya, "Kak, saya pengen foto hari Minggu, sedangkan hari Minggu saya udah penuh gitu ya. Hari Minggu udah penuh, Kak. Ya udah hari apa Kak yang kosong?" Saya bingung ngejelasinnya, hari kosong kan banyak juga. Hari Senin kosong, Selasa kosong jam segini, hari Rabu kosong jam segini. Saya cek tuh satu-satu. Dan yang nanya tuh nggak cuma satu. Yang nanya tuh banyak, "Kak, saya booking hari Minggu, hari Minggu udah penuh Kak, maaf. Kak, saya booking hari Minggu udah penuh Kak, maaf." Di situ saya pusing ngurusin yang booking di hari Minggu karena mereka liburnya hari Minggu kan biasanya. Di situ entah gimana caranya, saya mikir ini jadwal booking harus di online kan. Ini supaya si customer bisa lihat jadwal booking di hari tersebut. Saya mikirnya kan gak mungkin kalau kayak misalnya kayak studio kayak luar futsal kan studio futsal keluar futsal kan jadwal bookingnya di Pampang ya, hari ini di sini, hari ini sini. Kalau saya gak mungkin orang-orang yang pengen jadwal afternoon datang ke afternoon tuh kasihan banget. Maka saya online kan lah si jadwal booking afternoon ini. Kepikiran lah di IG bikin satu posting 1 hari gitu kan, satu postingan 1 hari gitu. Nah ini kayak gini.
Jadi mereka bisa lihat tanggal 1 hari Kamis kosongnya tanggal hari apa, tanggal 2 hari Jumat kosongnya hari apa. Saya juga di sini ada mau lihatin sedikit. Nah ini nggak ada. Ini versi webnya. Ini online yang sekarang terpasang ya? Iya, ini yang sekarang terpasang. Ini IG-nya student booking. Kita udah mulai ini dari Desember 2016. Sekarang udah 2018 Juni. Alhamdulillah masih jalan dan masih efektif cara seperti ini. Boleh diklik seperti apa? Yang paling ramai kemarin tanggal 13 hari Minggu itu ada wisuda Win. Kita terima sampai 60 grup kemarin. Satu studionya ada sekitar 20 grup yang datang. Masih ada yang kosong ini juga. Kosong karena pagi-pagi mereka masih wisuda. Nah, pulang mereka baru itu ramai. Ini studio 1. Ini studio 2. Ini studio 3. Itu satu sesi memang sengaja 20 menit. Satu sesi itu untuk khusus hari ini saya cuma dikasih 20 menit biar menampung lebih banyak sih. Kalau hari biasa saya satu sesinya 30 menit supaya mereka lebih puas aja gitu kan, biar masuk scratch udah selesai gitu aja. Jadi salah satu ciri khas Afternoon di sini kita mengedepankan apa namanya? Kita mengedepankan homey dan friendly gitu. Jadi mereka ketika difoto itu kayak lagi di rumah aja, kayak lagi sama teman-temannya gitu ya. Jadi mereka deket sama fotografer. Saya selalu nekenin sama fotografer gimana caranya mereka harus akrab dengan si customer, supaya si customer merasa nyaman di fotonya, ekspresinya keluar, dan hasil fotonya pun bagus. Gitu. Benar? Balik lagi. Boleh sebut aja deh. Boleh. Ini segmentasinya ke grup aja ya? Balik aja Pak. Pasarnya pasar grup aja ya? Enggak sih, kita ada yang Kalau kayak prewedding, wisuda, family gitu, baby portrait. Ya jadi pasarnya kita ya yang bisa difoto di studio aja gitu. Misalnya sama tadi. apa? Paketnya itu dong. Iya. Jadi dia mau datang foto bayi, mau foto pasangan, paketnya itu tadi. Untuk saat ini masih kayak gitu. Oh, Cuman untuk yang tadi 60.000 dan tersebut. kalau foto wisuda beda paket. Oh, khusus kalau yang lainnya kayak prewedding. Nah untuk prewedding kan Bisa. bisa juga dipakai paket itu. Cuman kita nggak rekomendasi karena waktunya terbatas kan. Kalau prewedding butuh waktu yang lama ya. Oh ya. Jadi kadang-kadang kalau prewedding ada yang sampai booking sampai 5 sesi atau 6 sesi mereka booking untuk prewedding mereka gitu. Resolusi file yang dikasih ke klien berapa megapixel? Resolusi file yang dikasih kita setelah diedit di Photoshop kita edit warna di Lightroom di 100% sih. Oh, nggak di resize ya? Nggak di resize. Oh. Karena hasilnya pun berbentuk CD. Oh, Outputnya CD. oh, nggak ada cetaknya berarti ya? Nggak ada cetak. Oh iya. Kita tambah cetak. File ya? Iya, kita jual file sih. File. Sebenarnya itu kekurangan kita lah sih, bisa dibilang kekurangan. Tapi gimana caranya? Walaupun kita nggak sama cetak, gimana caranya tetap nggak menghambat bisnis kita buat maju gitu. Mau tanya kalau backgroundnya paper atau? Waktu itu saya belum kenal paper. 2016 saya masih pakai woven. Kalau Kesini sekarang makin kesini pakai paper. itu durable-nya kira-kira bisa dipakai berapa lama ya? Kalau Nah soal paper ini kan kertas ya. sering banget nih ya? Pakai banget. Kertas kan ya, bahannya sering diinjak, otomatis sering sobek. Gimana caranya kita buat si background ini awet ya, kita pakai akrilik. Kayak bawahnya. Pakai akrilik semuanya juga mungkin tahu ya, pakai akrilik. Terus sampai sobek-sobek dikit kita masih pakai, sobek-sobek parah kita masih pakai.
Nah di situ kita maksimalinnya di editing sih, di editing. Jadi jangan sampai yang bagian sobeknya itu susah diedit. Terus kita udah kasih tahu fotografernya bagian-bagian ini jangan sampai ke foto, bagian-bagian ini jangan sampai ke foto. Nanti editnya susah harusnya. Terus mereka udah ngerti sih alhamdulillah, walaupun backgroundnya sobek-sobek, customer ada aja, kok backgroundnya kiri sih? Kalau ini mah handapna, backgroundnya mah enggak. Gitu sih. Jadi yang durable-nya tergantung pemakaian sih. Yang hits itu di kita warnanya misalnya warna krem ya. Krem sama biru muda itu paling cepat habis karena paling cepat dipakai. Sebetulnya karena sering dipakai juga. Setahun kurang, sekitar 6 bulan, 8 bulan itu udah habis. Ada maksimal jumlah orang nggak grup gitu misalkan? Cuma 20 atau 50 maksimal gitu? Nah untuk di 3 studio ini masih kecil-kecil, ukuran studionya sekitar 4x8. Untuk foto grup, kalau rekomendasi kita sih 1-8 kita masih bisa. Cuman kadang-kadang suka ada yang maksa juga. 10. Ini geng saya 12 orang, masa dia nggak boleh ikutan? Ya udah akhirnya kita terima aja, dan yang keluar background akhirnya diedit juga. Sampai pakai level, iya pakai level juga, kita pakai level. Sampai pernah moto sampai 30 orang sih. Bisa sampai 30 orang, cuman hasilnya kurang maksimal, kita nggak rekomendasi. Cuman karena mereka nya maksa dan ya udah ayo gitu. Rezeki jadi nggak enak kan. Paling kita rekomendasinya jadi ke putih aja gitu. Kalau yang warna biasanya sedikit. Jadi kan kita bisa yang pakai 100.000 itu bisa 2 warna ya. Jadi di tengah-tengah misalnya 30 menit. Di tengah-tengah dan di warna. Nah yang buat foto ber-12-nya background putih ya gitu. Ntar ada foto-foto sendirinya boleh dipakai yang warna. Jadi kita akalin aja gitu yang kayak gitu. Itu kalau berarti 8x4 berarti lebar si kertasnya 3 meter semua ya? 3 meter Iya, semua. 2,7 meter gitu. Background paper itu cuma 2,7. Iya 2,7. Iya. Dalam 30 menit itu berarti cukup ya, berapa kali posisi? Rata-rata saya ketekannya ke fotografer jangan sampai lebih dari 80, jangan kurang dari 40 gitu. Jadi supaya mereka ada pilihan juga. Oh. Antara 40 sampai 80. Iya, bisa sih. Kadang-kadang ada orang yang fotogenik segini gaya sprek gitu kan. Ya terus kan jadi Kak, kita mau liatin foto, dia udah ngegaya lagi. Dia udah ngegaya lagi kan. Otomatis, auto soalnya. Nah jadi yang kayak gitu biasanya kita ambilnya banyak juga, tapi ada juga orang yang kaku dan Karena gue ya. Karena gue gede. ada yang kaku, akhirnya kita susah ngegayain dia. Akhirnya fotonya paling banyak sekitar 40 atau 30. Tapi tetap lebih dari 25. Terus jarak dari dia foto sampai dia dapat hasilnya itu berapa lama ya? Untuk dapat hasilnya kita 5 hari. Nggak langsung. Nggak langsung karena ada proses editing. Dulu sih waktu pertama-tama sehari beres, 2 hari beres. Makin banyak, nggak keburu 3 hari. Makin banyak lagi sampai sekarang akhirnya 5 hari. Dengan via CD ya? Via CD. Berarti si kliennya datang lagi buat Iya. ngambil CD. Datang lagi buat ngambil CD. Misalkan klien dari Jakarta, Kita bisa. bisa via email. Via email. Jakarta ke sini. Iya, bisa. Ya geser. Soalnya ada ke Bandung itu foto di Jonas waktu itu. Foto kan ada kan orang yang sengaja datang ke Bandung terus foto di studio gitu. Iya. Gitu. Ada sih Kita dari beberapa klien kita ada yang datang dari Sukabumi, ada yang dari Tangerang, dari Garut itu ada. Iya. Karena mereka pengen foto di warna-warna itu mungkin di kota mereka belum ada ya. Nah, Dan akhirnya kita emailin aja fotonya gitu. Kalau dari sekarang foto kalian jadi gratis kan ya? Iya. Gitu kan ya. paling mau DVD gitu. Terus ada batasan ini nggak jepret gitu? Oh ada 40 Iya. sampai 60. Biasanya sebenarnya nggak dibatas, cuman buat apa ya? Kalau kebanyakan juga mereka pusing milihnya, dan saya kasihan ke lighting sama kameranya juga sih kalau banyak-banyak. Yang dikasih ke customer yang dipilihnya berarti Pak? Iya, yang dipilih, yang nggak dipilihnya kita simpan Yang sih. dipilihnya kan? Oh, berapa yang dipilih itu? 25. Untuk yang 100.000, untuk yang Oh, ada paket atau tidak? ada paketnya.
Iya. Boleh sebutin nama sama dari mana biar Saya Ria, nama ya. Ini kan waktu ngebangun teh fotografernya akan sendiri atau sama teh? Iya, berdua. Sendiri berdua. Ah. Nah, pas kan nanti itu ada peralihan ya kan? Iya. Ada peralihan misalkan taruhlah tambah fotografer baru. Iya. Nah, sedangkan kan kalau di studio itu yang saya tahu fotografer itu kan dekat banget gitu kan. Iya. Nah, terus kan kita tuh udah punya klien yang dulu. Iya. Ya kan? Klien yang dulu. Nah, terus dia repeat terus taruhlah ke bagian fotografer baru. Iya. Nah itu apa gimana nih cara nyesuaiinnya? Soalnya kan bilang kenapa nggak sama Kang Ajri? Iya. Nggak enak nih, nggak nyaman gitu. Gimana? Misalnya kayak gitu ngapain aja? Itu sih kita dari awal rekrutmen, jadi awalnya mereka ngeliatin kita dulu berdua gimana cara-caranya, terus seminggu kemudian kita yang ngeliatin mereka. Jadi kita usahakan budaya yang awalnya dari kita turun juga ke mereka gitu. Jadi kita jaga sih itu sampai sekarang, mulai dari rekrutmen juga kita lihat ini orangnya kayaknya kaku nih. Pernah nih kita hire satu orang kaku banget, kita tungguin sampai seminggu masih kayak gitu juga. Susah banget, jadi kayak ngalahin satu dua cekrek satu dua tidak akan bertahan nih, susah gitu kayak. Akhirnya ya udah yang kayak gitu kita stop. Jadi mulai dari situ kita mulai agak selektif lagi di hiring. Mulai dari pas kita hiring juga masih asal-asalan sih, kita nggak ada yang background psikologi sama sekali, masih kita berdua. Jadi cara mereka ngobrol sama kita lihat gitu, terus kita lihat Instagramnya juga, stalking kayak gitu. Jadi mulai dari sikap mereka kita lihat, kalau misalnya nggak cocok sama kita ya udah kita nggak akan panggil gitu. Jadi sebisa mungkin orang yang sifatnya agak-agak mirip sama kita, terus mereka juga ngelihat kerja kita, dan kita juga akhirnya ngelihat kerja mereka. Kalau misalnya kita kasih waktu seminggu sih buat ngeliatin kita gitu. Kalau misalnya nggak cocok, kita nggak terusin. Jadi yang pertama sih kalau pas proses rekrutmen, yang poin paling pertama itu orang itu nggak kaku ya. Jadi skillman nomor 2 gitu, karena skillman bisa dilatih, skillman bisa ngeliatin saya, karena lighting juga diem kan, power juga diem, settingan kamera juga gak ganti-ganti. Jadi yang paling penting itu ya ketika rekrutmen fotografer, gimana caranya dia bisa nyambung sama si customer. Ini orangnya ramai nih, pasti nyambung sama customer. Orangnya kaku nih, susah. Jadi paling yang pertama itu kalau kata fotografer saya, di afternoon mah penting mah bacot cenah. Jadi gimana caranya si fotografer itu speak lah sama si customer. Kadang-kadang mereka follow-followan IG, follow-followan teman WhatsApp. Nah, gitu sampai Jalan bareng. salah satu ada yang sampai cinta juga sama customer juga ada. Itu nggak dibatasin. Sampai saat ini belum ngeliat ada masalah itu. Jadi Ada apa masalah deh. ya. mungkin datangin. Ya. Boleh? Oh ya. Dari mana? Siapa? Dari mana? Harold dari Jakarta. Ya. Oh gitu. Nah, ini kan berarti pemakaian alatnya bakal sering ya? Ya. Ada 3 studio. Ya. Nah, misalkan alatnya salah satu studio ini rusak, apakah ada backup atau ada maintenance berkala? Kita ada 3 studio, berarti 3 set lighting, ada 3 set kamera, dan ada 1 backup sih. Ada 1 backup, ada backup lighting ada, backup kamera ada, 1 backup komputer juga ada, takut-takut pas lagi milih rusak. Terus dia backup. Oke. AB, saya AB itu mau nanya, kalau kan fotografernya udah banyak nih, Ya. paymentnya apakah per jobnya itu atau per bulan atau sama editornya juga? Yang bagian SDM sih. Urusan finance kayaknya. Finance kelihatan sih. Banyak yang neraca. Sama HRD juga nih. Iya benar. Kelihatan ya. Kalau kita bagian misalnya Dia bagian teknis kayak setting lighting segala ini rumah. kok settingnya gini gitu. Kok ini misalnya lightingnya kok mati 1 gitu. Kok ini gayanya kayak gini, terus bagian saya. Kalau ada masalah sama klien itu saya. Iya. Kalau ada yang protes bagian saya. Tadi teh apa ya pertanyaannya, payment ya. Payment kita bayarnya per bulan. Iya, gajinya per bulan setiap fotografer. Cuman ada yang kayak freelance. Jadi misalnya si fotografer yang lain ada yang nggak bisa,
ada freelance kita itu yang baru kita bayar harian gitu. Sama editor juga ada yang tetap, ada yang freelance itu bayar per foto kita datang. Jadi ya misalnya dia berhasil mengedit 500 foto, kita bayar sesuai kerjaannya gitu. Jadi ada yang tetap, ada yang freelance. Kalau ngedit sebanyak itu berarti sudah otomatis, misalnya di Photoshop actionnya sudah ada, terus di Lightroom presetnya sudah ada gitu. Biar standarnya sama semua. Kalau soal ngedit foto kita pakai Photoshop, sekedar cuman bersihin background, bersihin minyak, bersihin jerawat kayak gitu sih. Misalnya backgroundnya ada yang enggak, kan background cuma 2,7 meter ya, yang putih-putihnya pasti ke foto kita beras lagi, atau kita misalnya di page gitu. Lalu setelah fotonya rapi, setelah minyaknya beres, jerawatnya hilang, baru kita Lightroom sesuai preset yang udah kita buat sendiri. Presetnya berarti sudah disiapkan gitu. Ya, kalau Lightroom tinggal apply preset doang. Karena itu tadi ya, lighting settingannya tetap, kamera settingannya tetap. Iya, gitu. Jadi udah seragam dari Udah seragam. Yang kita jaga juga sih settingan semuanya harus Iya. tetap sama. Ini dulu ya. Oh iya. Settingan dari Sinul juga. Oh, tapi Kita mau lamar kayaknya. Pokoknya emang nyesek banget sama Azri sama Teteh, memang selama 2 tahun udah sampai pengembangannya udah ya bisa jadi kita pengen nanya mengenai proses pengembangannya itu mengenai pengembangan alat, terus SDM, terus tadi kan sampai kelihatan sama sama Teteh si bangun ini sekarang udah mulai jadi 3 tingkat. Nah itu proses pengembangannya tuh step by stepnya, apakah ngembangin si alatnya dulu, si SDM-nya dulu, atau apakah si building si bangunannya dulu, atau gimana sih prosesnya gitu? Untuk pengembangan misalnya dari atau alat dulu atau kalau bangun dulu ya. Untuk pertama sih dari alat dulu, dari apa ya, fasilitas lah, dari properti. Kalau misalnya alat kita udah ada, terus properti juga udah banyak, lalu fasilitas juga udah enak, terus belum kepikiran lagi nih nambah properti apa. Kita kan setiap bulannya juga nabung ya. Kita nggak ngegaji diri kita banyak-banyak, kita cuma gaji karyawan kita, bukan karyawan, namanya teman motret. Kita gaji teman-teman saya, terus kita berdua nggak ngambil banyak gaji karena kita harus nabung untuk saving untuk pengembangan. Jadi yang pertama itu di alat, misalnya untuk kebutuhan alat studio 1 udah terpenuhi, studio 2 udah terpenuhi, studio 3 udah terpenuhi, barulah kita ke bangunan gitu. Nah gimana caranya si bangunan itu ada yang baru lah ya. Akhirnya kita naikin studio. Sebelum dibangun yang studio itu kita cuma ada 2 studio. Nah setelah pembangunan yang sekarang lagi berjalan, kita kembangin ke 3 studio supaya pemasukan juga bisa lebih. Alat sudah terpenuhi dan sekarang pemasukan semuanya berpindah ke pembangunan studio. Terus lanjut pertanyaan nih Kak, nanti kan dengan benarnya dulu atau misalkan otomatis biaya produksi atau yang untuk mengenai listrik dan sebagainya itu kan bertambah. Okay. Nah itu apakah nanti akan mengaruhi si biaya harga si proses ini sendiri, atau gimana nanti kebijakan jangka beberapa tahun ke depan? Ya, untuk kebijakan misalnya harga ke depannya, saya berencana sih udah untuk apa ya, istilahnya fasilitas udah semakin bagus, harganya juga insya Allah jadi agak dinaikin sedikit supaya lebih apa ya, seimbang lah. Masa fasilitas udah segini, harganya masih tetap segini. Ini udah kebetulan udah 2 tahun harganya masih segini. Nah, kita belum pernah naikin, belum pernah nurunin, harganya masih 60.000 sama 100.000 ini. Dan apa? Biasanya masih Senin harga naik. Besok lebaran lah. Lalu ketika pembangunan kita beres, kita punya rencana buat ngubah sistem kita juga. Kita pengen mecah paket. Ini kan paketnya untuk semua, untuk bayi segini, untuk ibu hamil gini, untuk foto pre-wedding ini. Nah kita juga rencananya udah mecah paket sih. Paket bayi segini, paket maternity segini, paket pre-wedding segini. Itu rencana ke depannya. Ada lagi satu pertanyaan sebelum nanti selesaiin sisa materinya. Oh iya. Oh,
Selesai dulu. Kalau dari saya mungkin cuma pengalaman saya, nanti ada sedikit teori dari ada sedikit pengalaman juga dari teori saya yang sama saya mah nggak kewatakan gitu lah. sama saya kewatakan ini. Enggak sih, ini juga cuman karena backgroundnya kedokteran gigi, tiba-tiba belajar bisnis gitu kan. Jadi saya sih jadi gimana ya, orang tua tuh udah ngebagi gitu. Jadi banyak banget peran orang tua sama kita. Jadi waktu saya banyak motret, tadilah jangan banyak motret deh, biarin yang motret tadilah di pengembangan gitu. Jadi orang tua udah sering ngingetin gitu supaya jangan rebutan gitu. Jadi ketika Ajri mulai di pengembangan, dia ikut les ini, les itu gitu. Jadi oke, saya di studio liatin anak-anak, terus ngurusin kebutuhan anak-anak dan studio gitu. Di situ saya mulai belajar banyak bisnis dan ya bagaimana mengurus lah, karena ini udah jadi, setidaknya ini udah jadi perusahaan gitu kan, udah ada orang-orang yang butuh udah ada penghasilan dari kita gitu, membutuhkan penghasilan dari kita. Jadi setidaknya saya belajar sedikit-sedikit tentang bisnis. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah mulai atau baru mau memulai bisnis itu, kalau saya sendiri membaginya jadi 3. Saat ini kita sedang masuk ke tahap growing. Dari mulai itu, maaf ya saya pakai contekan soalnya supaya nggak kemana-mana. Tadi yang seperti Ajri bilang, mulai dari ciptakan produk dulu. Jadi kita yang tadi ya kita survei ke sana ke sini, cari referensi. Ada istilahnya ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nggak apa-apa ya kita kayak misalnya, saya juga waktu itu sempat jadi klien saya, jadi saya file kayak gini ya. Naruh lightingnya gini ya. Tahuan deh. Ya gitu, jadi nggak apa-apa karena memang udah wajar banget niru gitu. Cuman yang penting tuh dimodifikasi. Nah itu yang nantinya akan menjadi ciri khas kita, yang tadi itu kita bilang ciri khas dari Afternoon adalah homey, friendly, dan cheerful gitu. Jadi itu juga jadi syarat kita buat hire orang adalah friendly dan cheerful gitu. Terus pertama itu ciptakan produk, terus tadi temukan pasar. Jadi setelah menciptakan produk itu tadi kan kita harus tahu ya pasar kita, cocok nggak produk kita sama pasar yang akan kita masuki gitu. Dan ya ternyata melihat lingkungan, ya pasar kita ternyata ya jadi yang kalangan menengah ke bawah ya wayahna gitu, harganya juga nggak bisa mahal-mahal. Rencana kita buat mengganti harga juga banyak, lumayan ya. Saya udah agak tes pasar. Gimana nih kalau ada kenaikan harga, ternyata pastilah banyak yang protes ya. Tapi jangan yang ininya tetap ada, tapi yang lainnya boleh deh ada paket baru, tapi yang ini jangan dihilangin dong kayak gitu. Jadi mungkin itu akan jadi rencana kita ke depan juga, paket ini akan tetap ada, tapi nanti akan ada paket-paket pilihan lainnya, karena banyak juga yang permintaan 30 menit terlalu bentar nih, atau misalnya propertinya udah kotor-kotor nih, jadi kita juga jadi mikir nih kayaknya buat paket yang lain propertinya harus dipisahkan gitu, yang lebih premium dengan harga yang lebih mahal gitu. Terus di situ ya ciptakan produk, terus temukan pasar. Nah yang paling penting untuk menghubungkan keduanya dari produk dan pasar itu adalah marketing. Marketing tadi yang udah Adi bilang, kita sampai sekarang belum pernah mengeluarkan biaya untuk marketing. Cuma di Instagram aja, tekniknya tadi cuman followin target market. Jadi jangan asal follow, tapi tetap follownya target market kita. Jadi karena target market kita SMA, anak UIN, ya kita search juga gitu. Ini anak UIN nih, anak UIN yang hits, kita follow. Yang pentingnya tuh yang hits ya itu gitu. Jadi kita follow dia. Dan sering kali saya tahu dari mana nih Afternoon-nya follow kita kayak gitu. Sering banget kita mulai gitu. Afternoon follow kita, terus kita kepo-kepo kayak gitu. Jadi ya dari situ sampai sekarang saya belum pernah ada biaya sedikit untuk marketing. Kecuali kalau misalnya ada proposal sih, kayak proposal acara SMA gitu, nanti kita sediain stand, itu pernah kita masukin, tapi
kalau dari efektivitas sih tetap Instagram. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mau mulai, ciptakan dulu produknya teman-teman, nanti kemudian target pasarnya siapa nih. Kalau misalnya udah ngincer kelas menengah ke atas, jangan sampai masuk ke kelas menengah ke bawah gitu. Nanti kayak kita susah naiknya. Pengalaman gitu ya. Terus marketing apa lagi? Yang tadi itu ya, mengamati terus meniru dan memodifikasi. Jadi kalau misalnya itu juga jadi catatan juga buat kita, karena ternyata sampai saat ini lumayan banyak studio-studio baru yang menyerupai. Ada sampai studio yang nama paketnya, jumlah foto dapatnya, harganya sama semuanya, plok-plokan. Ya udah nggak apa-apa, gitu. Udah nggak apa, rezeki mah dari Allah dah gitu. Jadi akhirnya kuncinya mah itu, rezeki mah Allah yang atur gitu. Terus itu sih satu. Jadi buat kitanya kuncinya ada dua, rezeki mah Allah yang atur. Yang kedua, ciri khas kita tadi, balik lagi nya ke situ, ke ciri khas. Karena ada ya orang yang foto di suatu studio yang mirip sama kita, akhirnya balik lagi sama kita, di sana mah orang-orangnya gini teh, di sana mah tempatnya gini teh gitu, enakan di sini gini. Sampai ya akhirnya itu ya jadi kita tekankan juga dari pengalaman mereka bahwa kalau di kita tuh friendly dan homey gitu. Terus nggak apa-apa kan, ini agak-agak teori, nggak pusing. Kemudian dari start, kalau gini ya, Ajri tuh dulu agak susah memulai, jadi dia sering banget foto temannya secara gratis. Ya itu tadi, bayar suruh bayar gitu. Jadi buat teman-teman harus, udah kalau mau mulai aja, langsung tarik biaya gitu. Jadi kalau misalnya mau mulai, jangan banyak mikir, udah mulai aja lah gitu kan. Jadi ya itu tadi, kalau Ajri dulu banyakin moto teman. Sedangkan saya dulu udah mulai moto teman, tapi saya suruh bayar. Karena kebanyakan teman saya buat buat foto produk gitu, kayak foto baju. Kan iya komersil, jadi ya udah kamu komersil, aku juga komersilin aja gitu. Kalau Ajri kan ada teman-temannya, tapi ternyata iya. Ya ngerti lah nanti. Ya gitu, jadi intinya sih kalau mau start ya udah mulai aja. Kalau kata Bob Sadino, bisnis yang bagus itu bisnis yang dimulai, jangan cuma dibayang-bayangin doang. Terus masuk ke running ya, bisnis running itu maksudnya apa yang sudah kita mulai harus terus jalan. Gimana caranya kita harus terus jalan? Di sini kita mulai running adalah membentuk tim. Kita mulai hire fotografer. Kita mulai bulan Oktober, bulan Desember udah ada fotografer baru satu nemenin kita. Terus kesininya nambah lagi, setelah nambah studio, jadi fotografernya 3 fotografer di 2 studio, jadi rolling terus gitu. Terus mulai dari tim, kemudian selain dari fotografer, kita juga bentuk tim dari marketing. Awalnya kayak admin, line, Instagram itu kita berdua yang pegang. Karena tadi Ajri kewalahan nih, kayak jadwal pusing banget nih tadi lah. Chat itu setiap kita open booking, chatnya bisa sampai ribuan. Yang jawabnya cuma Ajri doang. Terus kalau misalnya Ajri nggak sanggup, tadi lain kita kasih handphonenya. Kan udah akhirnya ya udah kayaknya kita butuh admin yang megang gitu. Akhirnya ada admin, terus sistemnya juga selama running ini sistemnya kita perbaiki terus. Kayak misalnya yang tadi tuh ya, booking mulai pakai Instagram. Terus kalau misalnya jawaban kalau dulu jawaban saya sama jawaban Ajri bisa beda nih. Sekarang kita udah mulai punya template jawaban admin ya. Misalnya ada yang nanya gini, jawabannya harus gini. Ada yang nanya ini, jawabannya harus gini. Kalau dulu Ajri jawab bisa, saya jawab enggak, saya jawab iya. Tiba-tiba dia datang ke studio, kata Teteh bisa, kata akhirnya itu harus kita seragamkan gitu, karena kita udah udah ada sistem yang membentuk perusahaan kita gitu. Terus ya selama running ini kan pasti ya ada up and down gitu. Ketika kitanya up, ya itu tadi harus bersyukur, beramal.
Nah, ketika jadi gini, kalau namanya bisnis ada up and down, nggak selalu kita doang, bisnis yang lain juga pasti ada up and down juga. Ketika bisnis orang lain, studio sebelah gitu misalnya, dia lagi down, itu ada kesempatan kita buat narik memanfaatkan kejatuhan orang lain gitu kan. Ya, misalnya salah satu studio besar yang ada cabangnya di Jatinangor itu ya misalnya di sana tuh kayak gini teh, oh berarti ini kesempatan kita nih masuk gitu. Jadi ketika dia up itu kesempatan kita masuk, kita manfaatkan lah ya. Nah itu kesempatannya kita manfaatkan. Nah tapi ketika kita down juga jangan sampai dimanfaatkan. Nah benar banget. Iya, jadi ketika kita down, gimana cara kita mempertahankan dalam keterpurukan? Ya karena alhamdulillah kita udah ada sistemnya, jadi ketika bookingan kurang, marketing langsung jalan. Hari Selasa, biasanya hari Selasa kita kurang, hari Selasa, hari Rabu. Pokoknya hari Selasa, hari Rabu, ya Jumat, Sabtu, Minggu, insya Allah setiap kita open booking aman. Jadi dari awal open booking kita setiap hari Sabtu. Awalnya kita open booking di awal bulan, chatting sampai 3.000, 4.000. Tiba-tiba di akhir bulan kosong nih bookingan, orang-orang kayak cuman kayak karena dia nge-hits kita pengen dia, oh aku dapet nih bookingan di afternoon kayak gitu. Tiba-tiba akhir bulan kita kosong, sempet kayak gitu. Setiap hari Minggu kosong, Sabtu Minggu kosong. Akhirnya kita buka open booking setiap hari Sabtu, seminggu sekali ya. Kayak gitu. Jadi waktu itu tuh kita open booking 1 kali, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30 kita buka jadwal booking. Nah di hari itu pun 30 hari itu penuh. Nah ketika 30 hari itu penuh, tapi di tanggal 20, tanggal 27, tanggal 30 itu kosong. Padahal bookingnya penuh. Pas kita chat lagi orang-orangnya, oh ya kak maaf lupa gitu. Udah jadi datang. Jadi nggak jadi datang mereka. Akhirnya dari pun cuma tag tempat belum bayar. Iya, dulunya Bayaran di tempat waktu itu. Iya, setelah foto. Nah setelah kejadian itu barulah kita pecah, jadi bookingnya seminggu sekali. Oh, nggak tiap hari ya sekarang tuh deh. Enggak tiap hari. Seminggu sekali. Jadi Tiap hari Sabtu. Tapi kalau misalnya ada yang mau booking, misalnya saya mau foto di akhir bulan nih, itu masih awal bulan, kita bolehin, cuman ada DP gitu. Jadi kita udah mulai memperbaiki setiap kekurangan. Mau nanya, itu kan tadi nge-bookingnya itu langsung bayar DP atau gimana? Kalau kan saya udah bayar seminggu, tetap aja kan seminggu ada orang yang gampang lupanya, macam itu kan cancel, jadwalnya kosong gimana? Kalau yang selama seminggu kita open booking itu nggak ada uang booking gitu. Jadi misalnya kita hari Sabtu ini kita open booking untuk sampai hari Sabtu depan. Selama seminggu itu kita nggak ada booking, nggak apa-apa gitu, karena kita ingat juga kadang-kadang ada anak SD yang foto di kita gitu kan. Kalau misalnya kita terima DP terus merekanya gagal, kitanya nggak tega gitu. masih main perasaan, soalnya kalau saya masih baper. Terus kalau misalnya dianya mau seminggu ke depannya lagi, baru itu kita minta uang booking. Kalau misalnya yang dalam seminggu itu ada yang cancel, ya udah kosong aja. Paling kita pagi-paginya langsung marketingnya ngechat, kan kadang-kadang suka ada, kak kalau ada yang cancel tanggal segini, aku mau ya gitu. Nanti si marketingnya menghubungi kayak gitu. Apa ada admin kayak reminder gitu? Ada, iya. Ada. 2 hari sebelumnya Ada yang itu ngingetin. salah satu tugas admin buat misalnya si Raka, kak ini jangan lupa konfirmasi. Oh ya siap. Di konfirmasi itu kita nanyain buat yang 2 hari ke depan, kak foto jadi foto kah hari Sabtu, kak jadi foto nggak hari Minggu. Itu setiap orangnya kita chat-chatin satu-satu. Ya, kalau ada keterlambatan kan jam-jamnya tuh mepet tuh kan. Iya. Gimana itu? Gitu mah. Udah tanya dulu. Saya mau nanya itu. Jawab saya aja kita beli. Saat ya. Sampai sekarang itu masih jadi masalah kita ya. Sampai sekarang pun itu masih jadi masalah kita. Jadi ketika ada orang booking jam 3 misalnya, Pasti. Kalau telat pasti ada. pasti selalu ada yang telat. Dan setengah 4-nya udah ada yang booking juga. Jam 4-nya ada yang booking juga. Dan yang jam 3 datang jam 4 misalnya. Kak udah booking, udah kak jam berapa? Jam 3, terus sekarang udah jam 5 kak. Paling nunggu gitu. Jadi dia nunggu sampai antrian itu beres baru dia foto gitu. Terakhir berarti. Iya. Terakhir. Sebelumnya pas kita konfirmasi itu
kita udah kasih tahu kan jangan sampai telat, kalau telat nanti diakhirkan gitu. Oh, Jadi itu udah konsekuensi. Kalian sudah tahu ya? Iya. Itu udah ada template jawabannya. Udah terus jawaban. Jangan lupa ya datang nanti kalau gini udah ada jawabannya. Oh, oke. Terus sama satu lagi saya kan tadi ada berapa teman partner sih di afternoon itu? Tadi bukan karyawan kan udah kan? Yang benar-benar afternoon tuh berapa orang? Fotografer ada 9, editor ada 4, admin ada 3. Dan Studinya 3, fotografer itu langsung bergantian apa gimana? Shift. ya satu Kan jadwalnya dari jam 9 sampai jam 5 maksudnya? ya jam 5. Nah dari jam 9 sampai jam 5 itu kita bagi 2 shift, ada shift pagi ada shift siang, satu shiftnya itu bertiga. Satu shiftnya bertiga, shift pagi bertiga, shift siang juga bertiga. Oh ya, pas. Oh, iya. Nah itu kita rolling aja sih. Jadi kadang misalnya kalau lagi rame, kalau lagi weekend kita tambahin sampai 4. Kan fotografernya ada 9. Iya. Satunya satu itu freelance, jadi dia bisa dipanggil kalau kita lagi butuh gitu. Oh. Jadi kalau misalnya lihat bookingan, oh hari ini penuh, kita panggil dia. Hari ini penuh, panggil dia gitu. Di editor aja. Editornya ada 4, Sama admin? sama admin 3. Nah, terus tugas adminnya apa aja? Pengen tahu aja. Apakah di Instagram satu? Tapi kalau tadi ada afternoon booking kan pasti kayaknya salah satu megang itu. Sama semua atau apa gitu? Atau Sama semuanya, ya jadi 3 orang itu bisa lagi shift juga gitu. Jadi tapi setiap satu orang kerja tetap megang semuanya dia. Jadi mulai dari adminin line, jawabin line gitu ya, pertanyaan-pertanyaan lewat line, terus update di Instagram, terus jawab komen dan DM Instagram, itu orangnya itu juga. Terus yang nelpon, apa ya, bukan nelpon, konfirmasi tadi, konfirmasi. Jadi apa aja tadi kerjanya? Banyak sih admin itu, lumayan kunci di studio kita adalah admin. nah ya, pasti kan kalau dilihat kan kuantitinya kan banyak banget kan. Itu tapi admin 3 itu shift ya, berarti bukan 3-3 dalam satu hari. Oh, berarti satu shift satu. Dia admin datang ke studio. Admin datang ke studio, iya. Iya. Soalnya admin juga merangkap jadi kasir. Iya, makanya kadang-kadang kalau lagi saya lagi di studio atau Ajra lagi di studio suka ya jawab line atau jawab Kuat ya berarti adminnya. yes. dan dia juga kalau ada yang ngomel ya ke dia gitu, jadi terima. Kalau ada yang ini kok telat sih gitu, saya udah nunggu 1 jam gitu ke admin. Jadi admin itu garda terdepan kita. Tapi komunikasi berarti hanya lewat line, Instagram DM juga di DM jawab, cuman slow response. slow respon. Jadi hanya 2 itu. Hanya Gak ada web, telepon langsung gitu nggak? belum. Telepon langsung suka ada karena kayak nyarinya Jalan Pandrongi 10 ada nomor teleponnya, itu sebenarnya telepon rumah, telepon mama. Jadi suka mama yang angkat. Akhirnya sekarang jadi telepon studio sih, suka ada aja tetap. Jadi nggak ada WhatsApp-nya atau apa enggak ya? Saat ini belum, Mungkin iya. di situ aja. Soalnya kesulitan kita membuka komunikasi lain, takutnya timpang, bukan timpang, apa yang numpuk gitu. Di sini dia booking, di sini dia booking juga gitu. Jadi kesulitan. Dulu kita sempat kayak gitu, tapi kesulitan gitu. Jadi di sini dia bookingnya jam 4, tapi kita balesin yang lain yang jam 5 dapat duluan gitu. Jadi kita satu pintu aja dulu, nanti sambil berjalan terus diperbaiki. Ya itu yang tadi namanya bisnis, jalan aja dulu, nanti perbaikan seiring berjalan gitu. Pada saat klien untuk itu datang, dia udah harus siap dengan kostumnya. Dia nggak harus make up dulu pas saat bilang dia booking jam 3, jam 3 datang itu langsung foto. Iya, jadi kita ingetin dari awal jam 3 tuh langsung foto ya Kak. Kalau mau dandan datang lebih cepat gitu. Nah, terus saya coba minta tips kalau misalkan di studio kan rapat kan ya, jadwalnya rapat. Di studio pun pasti numpuk tuh. Ada ruang tunggu kah atau gimana, ada lahan parkirnya gimana gitu. Itu tipsnya gimana sih gitu biar nggak ribut gitu. Pasti kan ribut tuh kan. Belum ada yang lagi 10 orang di depan komputer lagi milih, ada yang datang 15 orang gitu. Cewek-cewek ngacanya juga udah 10 menit. Nah, itu gimana sih ngatasinya? Dia pengen lihat ini suasana kita kalau lagi wisuda ya, wisuda. Kalau lagi rame. Kayak gini. Ini ruang tunggu. Sebenarnya masih sederhana banget, atasnya juga fitur biasa. Ini yang kiri studio 1, yang tengah studio 2, yang kanan studio 2, di studio 3 jalan. Nah ini ruang tunggunya. Kalau lagi rame kita sediain kursi yang banyak. Jangan sampai ada yang berdiri gini tapi tetap aja nggak ketampung. Jadi kalau UIN itu wisudanya orang-orang desa gitu ya. Jadi ada
tanah di rumah yang tadi ya. Nah ini yang di belakang itu rumah tante saya. Jadi sampai ayah saya tuh ngebukain ini tiket. Dan mereka pada makan di situ. Jadi kita sediain aja, udah sediain tempat tunggu sebanyak-banyaknya. Ini ruang adminnya kalau lagi rame adminnya juga kedua. Yang ini itu adminnya. Terus ini ruang milih. Ini kalau lagi Makanya kalau ribut kan pasti pusing gitu ya. Pusing kalau begini. Pusing banget lah pokoknya. Belum milih foto. Iya, yang milih foto juga lumayan lama. Kadang-kadang yang milih foto lebih lama dari fotonya. Iya betul. Ya makanya ini memang afternoon project ini memang targetnya B2C atau apa nggak bikin B2B, jadi kayak sekarang kan langsung ke customernya yang mau foto, apa nggak dibikin kayak nggak ada rencana buat disewain itu buat fotografer lagi untuk proyek. Jangan buat sejauh ini belum ada rencana buat B2B. Jadi kalau B2B paling ke pemilik produk aja gitu. Kayak kalau misalnya buat ke fotografer, mohon maaf belum bisa gitu karena kita juga malu gitu. Soalnya background tuh kalau misalnya buat fotografer yang lain kayaknya nggak akan kepake ya. Kalau kita kan mulai udah dikencengin di kayak di editing kayak gitu-gitu. Kalau misalnya buat disewain nggak enak aja gitu. Terus kayak misalnya setting lighting dan lain-lain kan udah kita setting buat foto studio sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita sewain takutnya nanti berubah-ubah lagi gitu. Dan kita juga nggak tahu ya kalau fotografer yang lain, meskipun fotografer di kita juga nggak semuanya apik, tapi kan seenggaknya bisa kita tegur gitu. Ini bekas siapa nih? Beresin, ini benerin gitu. Kalau misalnya orang lain kan kita nggak enak negornya gitu. Gitu aja. Jadi buat sejauh ini masih B2C aja. Kecuali kalau B2B ke pemilik produk aja kayak foto produk dan makanan kayak gitu. Omset. Coba deh. Buat tunjukan yang rahasia. Hitung sendiri. Iya, hitung sendiri. 100.000 kali. Penasaran. dibuka. Kalian ya. Range aja, range sendiri aja. aja. Kalau lagi biasa sih ya, biasanya weekdays kita bisa sampai 20 sampai 30 grup. Itu satu grupnya sekitar 100.000, ada yang 150. Kan kalau nambah orang kan nambah lagi ya, nambah foto juga nambah lagi. Saya coba hitung ya. Nah jadi gitu setiap hari sekitar 20 atau 30. Kalau lagi weekday lagi rame bisa sampai 40 satu harinya ya. Satu harinya. Sebenarnya daya tampungnya itu satu studio 20. Jadi kalau 3 studio maksimal itu ada 60. Cuman kita jarang sih sampai 60, sampai penuh banget jarang. Kecuali wisuda tadi. Kalau lagi rame wisuda kita bisa sampai 60 satu hari. Dan kalau misalnya paket-paket biasa, hari-hari biasa di range 3 juta sampai 4 juta. Kalau hari-hari biasa weekday Selasa sampai Jumat. Kalau di weekday bisa sampai 5 juta, weekend bisa sampai 5 juta. Kalau di hari wisuda kita alhamdulillah wisuda kemarin satu hari kita bisa sampai 20. Tapi itu 1 tahun 3 kali sih. Itu 52 juta. Nanti kalau mengembangkan ke cetak dan lain-lain ya, kalau Iya, wisuda itu ya cuma. potensinya masih besar banget. Kalau wisuda sih udah sama cetak. Oh, udah ada pencetak. Iya, kita Soalnya wisuda kebanyakan kan orang tua ya, Iya. jadi orang tua tuh harus. Itu cetak sendiri atau cetak ke lab? kita masih keluar sih kalau nyetak. Soalnya kalau nyetak sendiri misalnya pakai printer biasa kita juga mau kan ngeluarin kualitas yang jelek, jadi kita masih keluar aja, mending kita bayar mahal supaya kualitasnya kejaga juga. Tapi sudah dimasukkan di info. Iya, itu udah kita hitung. Ada 5 menit lagi. Barangkali ada Ada yang mau ditanya? Selesai. Ada yang mau nanya? Oke. Melihat tadi Dari mana siapa? Bapak. teknologi dari Cianjur. Oh, Dikit aja. Ya tadi antriannya banyak. Ya kalau saya lihat sih udah ya ingin Jonas banget. Nah, karena saya kesini tertarik akan ya dia ngomongin sama Kang Azmi
ada afternoon project yang kayak gini sekarang bikin workshop saya tertarik. Nah, yang saya tanyain itu sistemnya memang seperti apa? Sistem dari cepet motor, transfer file ke komputer, flow-nya dari klien datang. karena benar ya, karena bukan apa-apa sekelas Jonas saja ada miss-nya. Ya, ada miss. Oh, ada. Ya, ada miss-nya. Tertukar nama atau segala macam. Nah, ini kan Teteh sama menganggap bahwa saya belum apa-apa. Nah, yang belum apa-apa tuh seperti apa sih sistemnya gitu? Kalau teknis sih kayak tukar-tukar nama gitu, ada yang lupa kecetak masih ada kita. Terakhir kemarin ada 7 grup yang nggak keedit. Itu masih ada. Dia ngambil foto dan ternyata pas kita cari, fotonya aja belum keedit, apalagi kecetak. Itu masih ada Itu sampai masih ada, gitu. minggu kemarin masih ada kayak gitu. Jadi kebetulan orang tua saya selalu ibu dan bapak masih selalu ngawasin ya. Lu tadi itu gimana sih? Kok bisa ada yang kayak gitu katanya. Jadi baru merencanakan karena ada masalah itu kemarin. Jadi akan ada setiap ini masih akan ya. Jadi belum bisa sharing keberhasilannya atau enggak. Jadi mulai dari depan akan ada kayak surat kayak gitu sama sih kayak Yonas ya. Kalau sekarang masih masing-masing aja gitu. Masih copy manual. Iya, copy manual gitu. Jadi editor dari dia masuk, si admin masuk bikinin folder gitu. Ini atas nama ini di studio ini. Kebetulan kalau komputer udah nge-link ya dari semua studio. Jadi si fotografer udah tahu yang sekarang masuk atas nama ini. Fotografer masukin file, terus milihnya Masukin filenya itu di studio. Apa balik lagi ke lobby gitu? di studio. Jadi setiap studio ada satu komputer. Itu fungsinya sama buat masukin foto sama buat milih. Oh, langsung di situ berarti. Di studionya langsung. Shotnya tethering apa nggak manual? Kabel langsung. Kabel USB. Jadi setelah beres foto, fotografer copyin ke komputer milih, lalu di situ dijelasin cara milihnya bagaimana. Terus setelah beres milih, yang foto yang dipilihnya kita masukin folder di dalam folder itu. Nah, terus setelah itu tugas editor buat nyatuin semua di 3 studio itu jadi satu folder. Misalnya folder tanggal 19 ada 20 grup. Dan sedangkan di admin yang dicatat ada 21, nah satu grup gimana ya kan? Nah, iya. Kadang-kadang sudah ada yang kayak gitu masih ada di sana. Dan ternyata di dalam satu foldernya ada folder yang lainnya gitu. Terus nggak sengaja giniin ya. ada kopi, Ya. tidak pernah kopi. Nah setelah dari editor, diedit, Photoshop, terus Lightroom, terus kita burn CD. Nah proses burn CD kadang-kadang kita salah nama, namanya di amplop CD-nya namanya si A, kita masukin yang B gitu. Yang di si B masukin yang A, kadang-kadang itu ada yang kayak gitu juga sih, masih ada untuk nulis. Ya, ini kan kalau bicara foto studio yang kayak gini kompleksnya luar biasa ya. Masalahnya kan dari mulai banyak hal. Menangani si klien ya. Kalau rasa yang Teteh bangun kan memang friendly banget. Nyampainya ke yang kerja. Ketika ada komplain gitu, ya satu step beres lah misalnya gitu, nggak harus manggil. Kalau misalnya buat ada masalah, pertama sih memang ke admin dulu. Nanti adminnya kadang kalau udah dia mentok, baru nanya. Itu kalau misalnya saya lagi ada di situ, langsung saya sih yang ngomong gitu. Kalau misalnya saya lagi nggak ada, saya ngasih tahu Min gitu, namanya gitu ya. Misalnya Raka, Kak, tolong bilang kayak gini aja. Nanti kayak gini gitu. Itu sih kalau sejauh ini buat penanganan permasalahan masih kekeluargaan. Itu masih kayak gitu, masih dari admin aja, kasih adminnya. Cuman kalau misalnya yang tadi Mas tanyain kan gimana cara nurunin dari sayanya, ya itu tadi paling saya yang kata-katanya dari saya. Saya kirim ke Raka, ya saya kirim ke Raka, Kak jawabannya kayak gini, kamu jawab gitu. Raka yang jawab. Nanti jawabannya alhamdulillah sih sejauh ini yang komplain banyak tapi berarager gitu, banyak tapi pada baik-baik, nggak yang sampai ngehujat kita di online gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini
bersyukur banget nggak ada yang kayak gitu, meskipun kadang-kadang hafal juga sih. Oke lagi. Ininya apa kan per hari sampai berapa puluh, terus ada kuota habis juga yang memang pasti terbatas. Itu dari berapa bulan harus coba? Kita simpen file customer itu disimpan cuma yang dipilihnya doang, yang nggak dia pilih kita hapus. Oh, benar. Nah, sampai sekarang nih foto 2015-2016 masih ada. Kita simpan aja sih. Ya terpaksa kita harus beli hard disk, habis hard disk beli hard disk. Terus kalau RAW atau JPEG? JPEG aja. Karena udah settingannya udah ada. Iya. Pas habis ngambil juga matang di kamera kayaknya. Dia editornya juga tinggal ya. Iya, itu tinggal bersihin. Masih ada? Habis foto, fotografernya ngeliatin ke klien nggak? Di komputer. Iya, Apa lagi proses apa previewnya? preview? Pas habis motret beberapa di preview dulu. Iya, kita selalu menekanin gitu. Jangan lupa kamu ngeliatin hasil foto kamu supaya si klien itu, oh iya bagus hasilnya. Jadi kan kalau dia bilang belum. Ada yang belum. Sampai 30 menit itu. Ada aja yang sampai udah terus ikut jelek seleksi, ada aja yang kayak gitu. Terus kan belum bos ya. Pertama boleh Kalau punya sampai lagi kayak lagi dong Mas, udah maaf ya udah habis. Dia penekatannya di waktu itu ya, 30 menit udah pasti beres aja lah ya. Iya, ini kita ada timer, jadi pas 30 menit timernya bunyi. Bunyi tet, selesai gitu ya. Kayak orang janting. Makanya itu kalau setting lampu Iya. selalu itu kayaknya kayak 3 lampu apa berapa lampu gitu. Selalu seperti itu tiap studio. kalau studio 1 kita pakai 2 lampu. Satu lampu di depan, agak sebelah kiri, satu lagi di belakang sih, buat ngasih ring light dikit. Diajar kas. Kalau di studio 2, karena kebetulan ruangannya sangat sempit, ini kurang lagi 4 meter, sekitar 3,5 meter atau 3,20 meter. Kita cuma pakai satu lighting di depan, itu pun digantung supaya nggak habisin tempat gitu. Aku tuh jarak tembaknya jauh ya. Sekitar 2 meteran lah. Atau satu. Dari Kan tembaknya gimana? Tapi jarak tembak ke sini. Oh, fotografernya Ya. nggak terlalu jauh sih, biasa standar aja. Pakai fix bos itu bos kayak. Lensa yang dipakai kita 18-35 sedikit biasa. Kamera yang dipakai juga waktu awal-awal 2016-2017 kita pakainya 40D. Kenapa nggak pakai kamera bagus ya? Karena segmen kita anak. Kita fotoin anak SD atau fotoin anak SMP pakai kamera 6D kan sayang juga. Benar Iya. Yang penting mah kamera pakai baterai gini, pakai lens hood itu udah gampang. profesional. Jadi kalau ke mirrorless justru nanti kelihatannya kurang ini. Kok pakai remdi sih Mas? Iya. Karena segmennya anak SMP mereka belum terlalu paham juga. Kadang ada juga customer yang udah ngerti nih. Oh iya, fotografer ya sini. Kita agak-agak main juga nih pas gayanya, fotografer lumayan. Sering juga gitu. Terus kok kameranya pakai 60D sih? Kan ini lebih bagus ya. Jawabnya gimana? Seadanya aja. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Boleh? Closing terakhir apa sih? Closing statement. Ya, yang part kedua apa ya? Jangan hidup kita, gitu. Enggak sih, yang tadi kan rezeki dari Allah. Ya itu tadi kalau misalnya masalah meniru ciri khas sih paling utama. Yang penting mah inovasi ya. Kalau misalnya namanya bisnis selalu ada inovasi supaya tadi yang belum sempat saya jelaskan yang growing itu. Yang tadi growing itu kan mulai dari SDM-nya, dari skill-nya harus terus dikembangkan. Terus apa ya? Yang paling penting membentuk tim sih kalau kata saya. Tim itu penting banget buat kita. Makanya kita, kalau saya karena di situ anak-anak mahasiswa kebanyakan, jadi harus dianggap sebagai saudara sendiri, gitu, kayak adik sendiri. Jadi kalau dari saya sih yang paling penting tuh inovasi dan tim. Satu lagi, saya juga quotes dari orang lain.
ada yang bilang kalau kamu nggak bisa jadi yang terbaik, if you can't be the best, just be different. Jadi kalau kamu nggak bisa kayak studio dia, kamu nggak bisa kayak studio dia yang udah pro, ya udah kamu jadi studio kamu aja. Just be different.